warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, izin meminta waktunya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dempa Maulana Muhammad Rizky dengan nomor pokok mahasiswa 222170067 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Doni Bistira dengan nomor pokok mahasiswa 222170075. Lanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Agus Fatul Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 222170066. Kenalkan, nama saya Milana Zazkia dengan NPM 2221705. Perkenalkan, nama saya Raisya Fatul Nadila dengan nomor pokok mahasiswa 2221705. Perkenalkan, nama aku Sokadat Zabila dengan nomor 2217080. Nah, baik. Perkenalkan, nama saya Tia Siawati dengan NIM 2221700. Ya, langsung saja pada intinya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manusia dan pendidikan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu manusia dan pendidikan? Ya, menurut saya manusia itu adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahui. Sedangkan pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Baik, lebih detailnya akan dijelaskan lagi oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang manusia. Manusia dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material atau jasad dan dimensi material atau ruh, jiwa, akal dan sebagainya. Maka manusia adalah hewan yang memiliki, yaitu yang tidak dapat hidup sendiri dan masih membutuhkan bantuan orang lain. Dan terakhir secara teknologi, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi di sini kesimpulannya, pengertian manusia itu yaitu sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki dua hakikat dimensi yang tidak dapat hidup sendiri, atau bisa disebut makhluk sosial. Untuk yang selanjutnya dijelasin teman saya. Baik, semuanya kalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pendidikan, gitu kan? Sebelumnya apakah teman-teman di sini sudah tahu apa itu pendidikan? Tapi dibaca ya. Jadi secara umum pendidikan adalah pembelajaran atau pengetahuan serta kebiasaan sebuah kelompok. Jadi secara garis umum pendidikan ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara turun-temurun, baik itu antara individu ke individu ataupun kelompok ke kelompok. Dengan tujuan utamanya yaitu adalah meningkatkan kualitas manusia itu. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan aktivitas pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik dapat secara aktif belajar dan mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih baik dari segi kesehatan, pengetahuan, dan kepribadian. Nah, sebenarnya definisi pendidikan baik itu menurut para ahli bahasa ataupun istilah memiliki satu
kesamaan, yaitu terdapat pada pengembangan potensi diri manusia. Nah, jadi inti dari pendidikan itu adalah untuk mengembangkan potensi manusia, baik itu melalui belajar ataupun pengalaman hidup. Nah, pengertian pendidikan ini dibagi menjadi 3. Ada secara maha luas, ada menurut pendekatan secara ilmiah, ada juga pendekatan secara sistematis yang akan disampaikan teman-teman yang lain. Jadi saya akan sedikit mengulas tentang pengertian pendidikan menurut pengertian pendidikan maha luas. Nah, secara garis besar pendidikan itu dapat diartikan sebagai kehidupan, itu kan? Karena segala yang kita alami dalam kehidupan ini tentunya diperlukan pembelajaran pendidikan untuk kita menjadi lebih baik ke depannya, kan? Nah, baik, secara lebih lengkap nanti pendidikan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Aku di sini bakalan ngejelasin pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Yang pertama ada pendekatan psikologi. Aku bakalan ngejelasin apa sih artinya psikologi itu. Psikologi itu studi tentang kegiatan-kegiatan atau tingkah laku individu dalam ruang hidupnya, dalam kehidupan sehari-harinya. Terus apa dong pendidikan menurut sudut pandang psikologi ini? Jadi proses pengembangan individu. Kita dulu ke belakang. Manfaat dari pendidikan itu sendiri itu kan mengembangkan potensi diri kita, Nah, terus bertumbuh dengan semakin berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengalaman, pengetahuan yang luas, serta dengan adanya pendidikan ini kita bisa berperilaku, berkepribadian baik. Nah, yang dari garis bawahnya teh kepribadian baik, mengembangkan kepribadian baik, itu yang termasuk psikologi. Terus yang kedua langsung aja ke pendekatan ekonomi. Pengertian ekonomi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang usaha dalam mencapai kemakmuran. Terus pendidikan menurut pendekatan ekonomi yaitu penanaman modal bahwa manusia merupakan tempat penanaman modal atau human investment. Penanaman modal dengan sumber daya manusia ditinjau dari ekonomi makro, artinya modal yang telah dikeluarkan oleh manusia untuk menunjang pendidikan diharapkan dapat diperoleh keuntungan. Jadi kita belajar kan pakai uang sekarang teh. Terus tujuan kita buat pendidikan ini supaya kita dapat kerja nantinya. Kerja kan menghasilkan uang. Dengan adanya itu bisa balik modal. Sekian dari aku. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke penjelasan tentang pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan dari pendekatan sosiologi. Nah, sosiologi itu adalah studi tentang interaksi antar manusia dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, menurut pendekatan sosiologi, pendidikan yaitu proses sosialisasi individu atau socialization of personality. Nah, sosialisasi di sini adalah proses belajar seseorang atau individu untuk bertingkah laku yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, dengan kata lain, proses menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan politik. Politik atau ilmu politik yaitu ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan. Nah, pendidikan menurut sudut pandang politik yaitu sivilisasi atau proses menjadi warga negara yang diharapkan, atau bisa dikatakan juga sebagai upaya untuk menyiapkan warga negara yang sesuai dengan aspirasi negaranya. Mungkin hanya sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi yaitu proses pemindahan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya ataupun disebut dengan enkulturasi. Dengan objek studi pengetahuan tentang hak manusia. Di sini ada juga contoh kajian antropologi yang pertama yaitu
Sistem merupakan pola unsur atau elemen yang sering berkaitan dan memiliki ketergantungan dan saling mempengaruhi dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan definisi pendekatan sistem adalah suatu konsep di mana formalitas dan proses dari keseluruhan disiplin ilmu dan pengetahuan sosial dapat dipadukan dengan berhasil. Ada beberapa poin penting dalam pendekatan sistem. Yang pertama, masalah sebagai bagian dari suatu sistem. Yang kedua, dasar rekayasa sistem. Yang ketiga, paradigma pemecahan sistem. Artinya, pendekatan sistem menganggap bahwa atribut keseluruhan sistem digunakan untuk mencapai tujuan satu sistem, yaitu memecahkan masalah. Jadi, jika disimpulkan arti pendekatan sistem ini dikaitkan dengan pendidikan, maka bisa dirumuskan bahwa pendekatan sistem adalah semua komponen yang berkaitan secara terpadu dalam memberikan jaminan untuk penyelenggaraan pendidikan agar tujuan yang telah dan telah dirumuskan dapat tercapai dengan maksimal. Ya, apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Amanda, saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi saya ingin bertanya, dari materi tadi kan mengenai tentang pendidikan ya. Sebenarnya apa sih fungsi dari pendidikan sendiri? Dan menurut pendapat kelompok 2 ini, bagaimana pendapat kalian tentang pendidikan di Indonesia? Kemudian apa saja sih terobosan-terobosan yang atau tips gitu loh untuk kemajuan dari di bidang pendidikan sendiri untuk masyarakat Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Mufida Zahra, perwakilan dari kelompok 6. Saya akan bertanya apa manfaat berdasarkan pendekatan sistem dalam pendidikan. Izin memperkenalkan diri, nama Syahrul Ramdhani dari perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, sikap ilmiah apakah yang berkaitan erat dengan pendidikan? Ya. Ya, di sini saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Manda tentang fungsi pendidikan sendiri apa ya. Nah, jadi kita itu harus terbuka gitu bahwa pendidikan itu bukan hanya kayak gini, kita itu sekolah itu pendidikan itu emang terus pendidikan, tapi itu merupakan pengertian pendidikan secara kecil. Pendidikan sebenarnya itu ada di kehidupan kita sehari-hari gitu, mulai dari kita kehidupan bermasyarakat, gitu kan, berorganisasi. Itu sebenarnya pendidikan yang kita tuh di sana. Kalau kita sekarang seperti sekolah SD, SMA, SMP, kuliah itu adalah pengertian pendidikan secara kecil yang dimana pendidikannya itu ada, ya kan, ada kurikulumnya, ada jadwalnya, ada pembelajarannya apa gitu kan. Sedangkan di kehidupan sehari-hari pendidikan ini akan lebih luas gitu kan, karena tentang cara kita kehidupan bermasyarakat dan lain-lain. Jadi mengenai fungsi pendidikannya sendiri, seperti tadi saya bilang bahwa inti dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi apa fungsi pendidikan? Yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia agar semakin bagus. Bagus ya. Terus pendapat saya tentang pendidikan di Indonesia, menurut saya masalah dari pendidikan di Indonesia itu adalah di kurikulumnya. Menurut saya pribadi dan menurut kacamata saya. Karena kenapa? Karena yang saya rasakan mulai dari SD sampai sekarang SMA terlalu banyak pergantian kurikulum gitu. Ketika waktu saya SD kelas 5 semester 1 itu kan yang awalnya katanya SSP berubah jadi kurikulum 13, dan itu hanya berlangsung sekitar 1 semester dan ganti lagi ke TSP, ada pas SMP kurikulum 13 sampai beres SMA, dan sekarang kuliah ganti lagi kurikulum gitu kan. Nah, pendapat saya seharusnya yang diganti itu bukan kurikulumnya. Seharusnya pemerintah itu melakukan evaluasi tentang kurikulum yang sudah dilaksanakan seperti apa. Nanti setelah evaluasi akan kelihatan di sebelah mana kurangnya gitu kan. Nah, itu yang mau diperbaiki adalah kekurangan-kekurangannya. Jangan malah diganti gitu kan. Karena kita juga belum tentu toh kemarin kurikulum 13 itu
udah selesai dilaksanakan belum bisa gitu, hasilnya udah bagus belum, udah maksimal belum kita ketahui udah diganti lagi sampai sekarang kurikulum merdeka gitu. Terus dari tenaga kerja juga ya tidak dapat dipungkiri gitu kan, bahwasannya ya masih banyak gitu kan yang memiliki kualitas kurang lah gitu kan, apalagi kan kayak sekarang di kurikulum merdeka seharusnya kan mahasiswa itu harus lebih aktif, aktif berdiskusi dan berbicara dan lainnya. Tapi masih saja gitu kan banyak ya, seperti kita lihat di kuliah sekarang masih ada banyak ya metode pembelajaran gurunya itu ya ceramah dengan ceramah non-stop gitu kan, yang akhirnya seperti yang kemarin waktu PKN 2 kita baca bahwa apabila pembelajarannya secara ceramah terus menerus, daya tangkap mahasiswa pun akan lebih kecil gitu kan dibandingkan dengan diskusi dan lain-lainnya. Terus ya berarti ya sudah ya kita sudah jawab. Ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain? Oke, ada. Sudah lanjut. Pertanyaan kedua dari Bapak. Itu jangan terpakai bahwa pendidikan itu adalah pendidikan formal seperti ini gitu kan, karena pendidikan itu yang besar yaitu yang kita dapatkan di masyarakat. Karena apabila kita semisal belajar di kuliah atau di sekolah ini ya yang kita dapatkan hanya pelajaran formal tentang pelajaran yang telah menjurus gitu kan, sudah dilakukan oleh kurikulum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salma. Apa manfaat pendekatan sistem di pendidikan? Intinya manfaat pendekatan sistem untuk pendidikan itu agar pendidikan yang kita jalani akan terarah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Ya untuk selanjutnya agar inti dari kegiatan pendidikan itu dapat terrealisasikan secara baik dan tertata dengan baik, dan kita sebagai dari bagian itu dapat mengoptimalkan segala potensi yang dan sumber daya yang tersedia. Yang menurut saya manfaat berdasarkan pendekatan sistem, menurut saya itu juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam dunia kerja yang akan dijalani dan menjadikan bekal untuk menghadapi persaingan di dunia kerja. Dan ada juga manfaat yang lainnya, yaitu dapat lebih membuka wawasan tentang dunia telekomunikasi. Sekian, terima kasih.